Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, teman-teman. Pagi ini saya agak Alhamdulillah, jam sekarang, detik ini saya merasa fresh, merasa seger setelah tadi pagi rasanya badanku kurang nikmat. Karena biasa saya tuh punya something wrong di sini, di pegel ini, di sini tuh, di punggung saya sebelah sini guys. Ini udah berkali-kali, sudah habis puluhan juta kayaknya saya berobat, dari urut, pijat, terapi, dan saya menemukan cara satu-satunya sampai detik ini yang saya pahami bisa meringankan, bahkan kadang-kadang sampai los kayak nggak kerasa apa-apa, normal banget gitu. Satu-satunya apa? Salah satunya angkat beban di titik sini, gerakan pokoknya yang bisa menarik otot di sini gitu teman. Cuman memang kadang-kadang ini manusia itu okah malas ya, okah loyo nih, kadang lali nih teman-teman. Dan alhamdulillah saya tadi kepikir sebenarnya penyakit saya apa gitu, apakah saraf kejepit atau apa gitu kan. Tapi normal, tapi kadang kalau udah nyeri enak banget teman-teman. Dan ya sudah, sekarang saya istiqomahin aja. Pada saat udah mau nyeri atau apa tuh ya udah saya olahraga, saya kontinukan gitu teman-teman. Dan ya alhamdulillah kembali baik-baik lagi. Dan satu ini, hari ini saya tadi barusan nonton video YouTube. Sebenarnya saya pernah nonton kalau nggak salah video ini gitu, di film aslinya. Intinya adalah bagaimana seorang yang cuma lulusan SMA menjadi seorang pakar saham, pakar apa ya, saham ya, bener ya, broker saham apa istilahnya, dan akhirnya punya perusahaan besar. Bagaimana dia sulitnya luar biasa tapi pantang menyerah. Dia sebagai sales penjual alat kesehatan yang dia nggak laku-laku. Bayangin, ini saya ngebayangin saat itu salah diri saya saat ini gimana ya. Saya belajar jualan di TikTok gitu ya, susah banget. Tapi sesusah-susahnya, tapi nggak sesusah itu orang. Gila, itu orang harus nyamperin orang ke orang. Dokter dari punya mobil, parkir sembarangan, mobilnya diangkut polisi, terus didenda, dia nggak bisa bayar, mobilnya diambil, dia di penjara. Gendeng nggak? Di luar negeri bisa begitu loh. Mobil lo diambil, ditangkap polisi gitu, terus you nggak bisa bayar, didenda dan dipenjara di sana. Gendeng kalau sampai terjadi di sini. Bayangkan, Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Tinggal kalau semangatnya membara, apapun, walaupun kita nggak modal apa-apa, sebenarnya modal gendeng doang, modal wani, nekat, iso. Nah saya dalam hati, buset ya, saya ini sebenarnya banyak hal yang bisa saya jalankan, tinggal gimana menguatkan mental, iman, repetition unlimited gitu ya teman-teman. Terus kadang ya kalau saya rasakan saat ini penjualan saya, produk saya itu lagi lay down sekali, dan besok tanggal 13 ini saya harus membayar kewajiban untuk kontrakan sebesar 2 juta. Today belum ready dananya, benar-benar belum siap untuk tomorrow harus membayar. Satu sisi takut, ngeri, wah iya besok. Satu sisi saya hakul yakin ke Allah bahwa rezeki datang, dan today saya harus habis-habisan sebisanya, ikhtiar semaksimalnya, dan plus jangan stres. Nah ini teman-teman, saya itu berkali-kali kayak mendapatkan mendapatkan mukjizat lah dibilang. Ya kayak gini, kondisi mepet seperti ini, bayangkan tinggal sehari, besok harus bayar 2 juta, dan hari ini belum ready dananya. Itu gimana caranya? Kalau mentalnya nggak terlatih, kalau nggak habitnya ini nggak dilatih, mentalnya jempalik teman-teman, dipastikan tumbang. Tapi alhamdulillah, saya hakul yakin aja bahwa semua itu udah diatur kok. Saya berpikir, kepala saya begitu, bahwa besok mau coba seperti apa itu sudah diatur sama semesta, Gusti Mang Maha Kuasa. Cuma tugas kita adalah mati-matian, habis-habisan ikhtiar. Yang kita bisa kayak saya ini belajar, saya lampiaskan skill sini. Sebenarnya apa? Ikhtiar saya untuk menjemput rezeki teman-teman. Siapa tahu cerita saya ini jadi inspirasi, jadi pembelajaran buat teman-teman semua, buat saudara-saudaraku entah dimanapun berada, semangatnya nyetrum ke Anda, dan itu bisa mendatangkan energi positif. Energi positif bisa mendatangkan ke calon pembeli produk-produk saya, produk somai, produk di TikTok saya, di macam-macam lah, di produk IT saya gitu ya. Jadi benar-benar kadang-kadang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang nih penjualan saya sepi sekali. Saya sudah hantem secara iklan, saya udah hajar iklan. Saya kemarin saya pantau iklan saya, tiba-tiba jempalik dari yang biasanya 1.000, 2.000, 4.000 per klik, ini 78.000. Kalau nggak biasa, yang bayar limited edition
budget iklan saya sebenarnya saya nggak punya budget ya, cuman saya losin aja, ceprotin gitu. Itu modal gendeng doang teman, modal pokoknya nek bane dikalkulasi secara benar itu cara-cara di luar nalar, cara-cara yang ngawur gitu. Tapi yang saya bisa itu ya udah saya lakukan aja, saya gaspol aja. Ya kadang-kadang membayar iklan, aduh bayarnya pakai Oppo gitu. Dan jangan sampai terjadi bayarnya pakai kartu kredit ngutang. Nah ini yang saya hindari. Makanya bener saja hidup sekarang ini, hidup saya cuma ngalir aja apa adanya. Saya manut aja jalur Gusti Allah. Ini lagi males ya leren. Tapi saya selalu lerennya saya dalam terus berpikir gimana ya bermohon, berdoa. Kadang berdoa pun juga melehoi teman-teman. Ibadah saya juga dong aduh rasa semangat tapi ibadah, tapi kudu dipaksa minimal jangan sampai lepas 5 kalinya ya. Jangan sampai lepas walaupun tidak bisa jamaah yo rapopo sih. Yang penting jangan lepas dulu targetnya, lanjut kalau bisa berjamaah di masjid. Terus sholat malam kalau bisa gaspol, kalau nggak bisa ya jenenge manusia gitu ya. Tetap yang penting jangan lepas yang wajibnya dulu teman-teman. Dan berbuat baik siapa aja kadang-kadang yos dasi mumet ya, ngadepin piye gitu. Tapi alhamdulillah bikin happy. Saya kembali lagi, salah satu yang saya pegang selalu adalah bahwa duit itu tidak suka orang yang bermuram durja, orang yang stres, orang ruwet. Makanya gimana caranya saya terus berusaha belajar gimana ya saya happy. Kalau sakit penat lagi ini mendingin saya ngalih dhisik. Saya berpikir yang lain, saya losdolin, saya nonton drakor, saya nonton YouTube segala macam. Pokoknya saya nggak mau tertekan. Bahkan kayak kemarin terjadi keruwetan di Wondes gitu ya, gara-gara kepala gasnya ngaco. Itu Burini teriak-teriak yang bikin saya net-netan pala saya karena saya lagi kurang tidur, badan saya kurang fit. Tiba-tiba Burini teriak-teriak, udah stop, nggak usah bikin, saya gituin. Karena kalau saya ke sana otak saya oleng guys, saya nggak mau otak saya oleng. Udah akhirnya kemarin yang plannya rencana bikin bumbu kacang gara-gara kepala gas doang dia nggak bisa, dan saya disuruh ke sana lagi, mood saya lagi ngawur, mood saya lagi kacau karena badan saya kurang tidur dan pokoknya badan saya nggak mood. Jadi kalau saya paksakan saya pun juga jadi malah emosi. Ya udah saya suruh nyetop aja. Ada GoFood masuk, saya cancel. Bukan saya menolak rezeki, tetapi kacau nanti kalau saya ke sana, saya marah-marah, saya ngamuk, rusak dunia persilatan teman. Akhirnya wes saya stop, saya matikan. Tapi apakah rezeki tiba-tiba mati? Enggak, alhamdulillah. Tiba-tiba orderan justru malah dalam hitungan menit bisa juta-juta kemarin itu. Ini bukan sebuah kesombongan, tapi cerita nyata saya sendiri bahwa saya membuktikan bahwa rezeki duit itu tidak suka dengan pikiran yang negatif-negatif. Pokoknya nek kita lagi ruwet, lagi stres, mendingan ngalih. Karena duit itu suka yang happy. Duit nggak kenal halal dan haram, tapi dia suka yang baik, yang suka happy. Nah makanya kenapa kok judi online itu duitnya banyak? Karena di sana ada kebahagiaan, ada kesenangan. Cuman caranya yang tidak tepat. Nah kita bagaimana caranya cari duit yang tetap bisa bagus, lancar, ya salah satunya tapi kita jangan stres, jangan ruwet. Pokoknya ruwet wis toh, sumpek duitin kok malah ruwet juga. Ini saya pegang dari kata-katanya saudara yang magnet duit ya. Beliau tinggal di Amerika, kata-katanya kok masuk ini. Bener ya, karena energi negatif, kita stres, kita pikirnya bunel, itu nyetrum kemana-mana dan dia berputarnya kembali ke diri kita teman-teman. Jadi ini video adalah curhatan, cerita, dan juga proses belajar saya teman-teman. Kalau memang ada kebaikan, monggo digaspol siapapun panjenengan, apapun profesi Anda, nggak peduli background Anda, karena setiap kita punya cerita, setiap kita adalah guru, setiap kita adalah profesor di bidang kita masing-masing. Jadi tidak perlu kita sombongkan siapakah kita, karena mau sombong apa sih pada saat punggung nyeri dikit aja wes raiso ngopo-opo teman-teman. Coba kita mau punya harta sebanyak apapun, pada saat kita pilek aja, wah rapenak wis, buru-buru mikirin duit, pilek ya rapenak. Jadi apapun kondisinya ayo kita bersyukur, tapi jangan rendah hati. Rendah diri kok, rendah hati bagus, tapi jangan rendah diri. Jadi dari tontonan yang saya tonton tadi begitu luar biasanya, gimana sulitnya, nggak bisa bayar kontrakan, dia harus diusir, harus nyari, terus harus ngurusin anak pula. Bayangin dia harus handle anak, istrinya kabur,
karena udah nggak kuat tekanan hidupnya, tapi pantang menyerah 6 bulan kerja nggak dibayar, dia harus nyari dengan cara lain. Inspirasi tinggal teman-teman banget. Dan intinya adalah nggak boleh nyerah apapun kondisinya, selagi nafas masih bisa, gaspol. Dan kita harus belajar kayak orang Jepang, teman-teman. Orang Jepang tuh yang saya pahami ada satu kata bahwa setiap hari kita tuh orang baru. Setiap hari seakan-akan kita baru mulai dari nol. Jadi nggak ada yang perlu disombongin, nggak ada disongongin. Wah, aku punya jabatan, punya ini, itu semua akan musnah, teman-teman. Jadi setiap hari kita adalah, ya udah, kita tuh baru mulai loh ini loh. Jadi nggak ada rasa songong, tapi justru semangat. Oke, teman-teman, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda suka video ini, tolong kasih like, komennya, share-nya, kasih masukannya, monggo terus. Pokoknya kita sama-sama belajar, teman-teman. Kalau memang buruk, ya wes rasa ditonton, buang aja ke laut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan somai, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.